Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aman, Pak? Oke. Baik, alhamdulillah bertemu lagi pada hari ini bersama saya di podcast Ibu Harapan Bengkalis. Kali ini saya membawakan tamu yang Masya Allah perjuangannya atau kontribusinya kepada masyarakat Bengkalis Insya Allah banyak ya. Mungkin sudah banyak yang mengenal, tapi mari kita berkenalan lagi dengan tamu saya kali ini. Tamu saya kali ini adalah Ibu Eni Gustinawati SAG. Benar Ibu? Iya. Iya, boleh saya persilakan Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustazah. Saya Eni Gustinawati, biasa dipanggil dengan Bu Eni. Bu Eni. Nggak ada yang manggil Ibu Gusti. Oh ya. Dipanggil Bu Eni. Keseharian sebagai ibu rumah tangga mengurus 3 anak, tapi anak-anak sekarang sudah di pondok semua. Semuanya di pondok. Yang pertama udah kuliah. Sebagai abdi negara juga ASN di kantor urusan agama Bengkalis saat ini. Ya, pernah juga di kantor KUA Selat Baru atau KUA Banten. Oh, berarti di Bengkalis sekarang enggak di KUA, Bu? Di KUA juga. Di KUA juga, tapi iya. pernah di KUA Banten gitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Apa pengalaman pekerjaan? Perjalanan karir istilahnya gitu. Ya, perjalanan karirnya biasanya Ustazah dari dulu profesi pertama sebagai penyuluh agama Islam, sampai sekarang juga masih penyuluh agama Islam. Iya, dari pengangkatan awal sampai sekarang masih sebagai penyuluh agama Islam. Dan itu sejak 2005 sampai 2024 ini masih. Sudah hampir 20 tahun ya, Bu? Iya, alhamdulillah sudah hampir 20 tahun. Jadi penyuluh agama. Dalam ya macam-macam lah yang yang dikerjakan, tetapi yang paling rutin itu adalah di lembaga pemasyarakatan, karena lembaga pemasyarakatan. Setiap 2 kali dalam seminggu. Jadi kalau di majelis taklim 1 kali palingan ya. Nah, tapi di lembaga pemasyarakatan ini sampai 2 kali 1 minggu. 2 kali seminggu. Iya. Senin dan Jumat. Sebentar, kita nanti akan ke lembaga pemasyarakatan nih, Bu ya. Ibu pernah mengajar kah, Bu? Pernah di Sekolah Tinggi Agama Islam. STAIN. Dari 2002 sampai 2023 kemarin. Lama. 2002 sampai 2023 itu 20 tahun enggak sih? Lebih ya? Iya. Berarti kalau dari 2005 ke 2024 20 tahun juga sih ya. Lebih dari 20 tahun. Iya. Tapi wajah Ibu muda sekali masih. Wajah Ibu masih sangat muda. Oh gitu. Rasanya kayak enggak 20 tahun lah ngajar. Udah lebih 20 tahun ngajar. Lebih 20 tahun ngajar mata kuliah. Mata kuliah macam-macam. Dari sejarah peradaban Islam, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan. Ya, mata kuliah umum, jadi bisa masuk di beberapa jurusan. Gitu. Masya Allah, keren Ibu. Kalau di KUA, sebentar Bu, saya nanya, saya kan kurang tahu ya Bu ya. Maksudnya di Kementerian Agama itu ada KUA itu apa bidangnya, bagiannya atau gimana tuh Bu? Iya, atau terpisah gitu? KUA tuh kantor yang
di kecamatan. Nah, kalau Kementerian Agama kan kabupaten Untuk ya. kabupaten, Ya. gitu. Kalau di KUA itu masing-masing kecamatan kita punya KUA Bengkalis, KUA Selat Baru atau KUA Bantan, Bukit Batu dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kecamatan punya KUA dan setingkat dengan di kecamatannya. Kalau Kementerian Agama, Kemenak Bengkalis kan adanya satu di setingkat Satu kabupaten ya. gitu. Oh gitu. Dulu Ustazah nikahnya di mana? Di Bengkalis kan? Iya di Bengkalis. Nggak ketemu apa kita ketemu ya waktu ngurus gitu ya. Berarti ibu di kantor yang itu ya? Iyalah. Oh, iya ketemu lah. Belum katanya, Ibu, kenal. ya. Tapi kan masuk dalam itu cuma sekali ya. Ya udah tak ingat lagi sama ibu. Oke ibu, kita mau bahas apa nih bu? Agenda ibu di lapas nih. Tapi sebagai penyuluh agama tadi ibu ngisi majelis taklim juga bu. Iya. Sampai sekarang. Iya. Berarti bisa dipanggil-panggil bu. Oh. Ya kan maksudnya kan di desa kan ada permata gitu. Iya benar-benar. Bedanya kalau penyuluh agama Islam ini Ustazah dia rutin dia. Pembinaannya itu rutin. Tidak sama dengan seperti ustazah yang misalnya momen kita bulan ini mau Nabi ya misalnya, gitu ya. Kalau itu tidak termasuk dalam pembinaan. Ya, berarti, karena kalau pembinaan itu rutin rutin. Jadi setiap minggu atau setengah bulan sekali mereka dikunjungi. Nah, itu yang namanya penyuluh agama Islam itu salah satu tugasnya ya seperti itu. Sampai sekarang berarti ibu masih ada membina. Iya, membina beberapa majelis taklim, permata misalnya, iya. Oh, di desa mana aja bu? Desa mana aja? Kemarin waktu kondisi kesehatan saya masih saya beberapa desa, terutama di Senggoro. Kalau sekarang sejak bulan Desember agak kondisi kesehatan agak menurun dengan jadi hanya yang sekarang yang jelas yang fokus di di lapas dan beberapa tupoksi lainnya seperti mengisi di media sosial dan juga karena itu termasuk bagian dari tupoksi dari penyuluh. Misalnya buat video yang kita share di YouTube kah, di story WA. Oh gitu. Nah, ya itu itu termasuk tupoksi. Keren loh, ibu konten kreator dong bu. Tapi nggak pinter kali ya, karena mungkin faktor usia juga mau belajar juga kadang agak udah gimana ya ngeditnya lama. Habis waktu handphonenya juga sempat error juga ya kan. Harus ganti. Harus ganti. Berarti kayaknya saya tadi nyari-nyari yang YouTube nih Gustina. Ibu nama YouTube-nya Gustinawati itu. Iya betul. Ada video-video ini ya. Iya benar-benar. Ibu, masya Allah, luar biasa ibu. Oke bu, berarti yang rutin sekarang memang di lapas. Pembinaan di lapas. Berarti kalau di lapas itu ibu pembinaan khusus agama bu? Iya, khusus agama. Kalau di lapas itu pembinaannya banyak ya bu ya? Maksudnya ada bagian-bagian juga? Untuk di lapas ini saya biasanya khusus untuk yang perempuan ya, khusus untuk perempuan. Di blok wanita ada sekarang sampai hari ini tercatat 57 yang perempuannya. 57 karena dia hanya blok, bukan lembaga pemasyarakatan wanita kan, dia hanya blok. Kita kan lembaga pemasyarakatan laki-laki ya. Jadi ada satu blok di Jalan Pertanian. Jadi ada satu blok yang diperuntukkan untuk perempuannya, untuk wanitanya. Sampai hari ini ada 57 yang muslim. Yang muslim. Saya khusus yang muslim. Karena untuk yang non muslimnya seperti Kristen nanti ada mereka mendapatkan pembinaan dari pendeta. Gitu. Jadi di lapas itu kan ada masjidnya, ada gerejanya juga. Iya bu. Ada. Tak pernah masuk pula ya. Boleh ikut nggak bu? Sekali-sekali bu. Mau belajar ya kan? Oke. Jadi ibu khusus pembinaan agama Islam seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Apa bu? Maksudnya taklim biasa kah? Atau ngajarin sholat misalnya? Iya. Apa gitu bu? Iya, untuk ini untuk di lapas ini saya biasanya selalu memulai melakukan pendekatan melalui sisi kemanusiaan dulu saya tidak langsung dari sisi agamanya karena saya berpikir mereka adalah orang-orang yang barangkali ya ini baru
praduga kita pertama, mereka mungkin tidak butuh sentuhan agamanya ya tetapi mereka butuh adalah bagaimana kita bisa menyentuh hatinya dulu. Jadi ketika saya pertama kali masuk, saya lebih fokus mendengar kisah hidup mereka, kisah hidup, memahami trauma yang mereka alami dan tantangan yang mereka hadapi selama mereka hidup di luar. Dan itu terkadang mereka merasakan bahwa ada rasa ketidakpercayaan. Mereka seperti hilang percaya diri mereka. Mereka merasa bahwa ketika mereka berada di sana pun itu untuk bergabung di majelis taklim yang ada di lapas itu pun mereka enggan. Tetapi saya yakin bahwa dengan pendekatan hati, ya mereka harus belajar. Jika mereka tidak tahu, mereka harus belajar, karena bagaimanapun ketika kita menyentuh hati seseorang, bahwa sebetulnya itulah jalan awal bagaimana mereka mau bergabung dan akhirnya mau belajar, baik mengaji, wudhu, sholat gitu. Nah, ketika saya melihat di blok wanita itu sebenarnya mereka bukan hanya membutuhkan pembinaan secara hukum, tetapi mereka membutuhkan sentuhan secara emosional dan spiritual. Dan keyakinan ini saya sangat yakin bahwa dengan menyentuh hati seseorang, maka kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik itu insya Allah akan lebih terbuka. Betul. Begitu Zah. Itu 57 orang itu kalau pembinaan di lapas itu wajib, Bu? Maksudnya kalau misalnya nggak mau ikut, ada nggak yang begitu? Gini Sah, mereka kan lembaga pemasyarakatan itu punya program dari melalui Kasih Binadik ya, pembinaan dan pendidikan mereka, dan salah satunya adalah pembinaan di bidang mental spiritual. Nah, di bidang yang lainnya keterampilan, ada belajar menenun, ada belajar keterampilan lainnya. Nah, itu diisi oleh masing-masing yang ahli di bidang itu. Dan untuk di bidang spiritualnya, untuk wanita selama ini ya sejak 2011. Sejak 2011. Ibu sudah bergabung di sana sampai saat ini berarti udah 13 tahun ya. Wow, Masya Allah. Udah lebih 13 tahun. Jadi ya alhamdulillah, walaupun ketika pertama kali saya memulai, saya melihat seolah-olah kita masuk ke dunia yang benar-benar berbeda dari kehidupan kita. Ada banyak ketidakpercayaan di antara mereka para warga binaan itu, karena mungkin pengaruh dari stigma masyarakat dari luar dan penolakan-penolakan yang mereka dapatkan selama di luar. Tetapi saya seyakin-yakinnya bahwa ketika kita menyentuh hati tadi, bahwa harapan untuk berubah itu, kesempatan untuk berubah, siapapun dia yang memiliki latar belakang apapun masa lalunya, karena dari awal saya sudah katakan tadi, saya lebih sering menyentuh dari sisi kemanusiaannya saja dulu. Mau dia mohon maaf ya dulu punya latar belakang PSKK, mucikari, apakah dia itu maling, ya walaupun malingnya itu kadang-kadang betul-betul kebutuhan hidup mereka, walaupun mereka mungkin pengedar narkoba, pemakai dan sebagainya, tapi di sana saya tidak sedikit pun menghakimi mereka. Saya datang ke sana, saya tunjukkan bahwa niat saya tulus, saya tidak menghakimi mereka, saya hadir untuk mendengarkan dan mendukung mereka. Jadi saya tidak memandang, kamu mantan ini, enggak. Bagi saya mereka adalah sahabat saya. Mereka punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah, gitu. Benar. Jadi kalau kita dari awal memandang mereka sinis, saya yakin saya nggak bisa bertahan selama ini. Pasti saya udahlah Bu En itu nggak usah dipakai lagi. Kenapa? Kerjanya menghakimi aja kan. Tapi saya buang itu semuanya. Saya anggap mereka adalah sahabat saya, adik-adik saya yang usianya belasan tahun, 20-an tahun, itu adalah anak saya. Dan saya memanggilnya sering nak. Ya. Itu yang mau saya tanya, Bu. Paling muda kemarin 14 tahun dah. 14 tahun. Itu bukan tergolong anak-anak.
tergolong anak. 18 tahun masih anak-anak Zah, apalagi Enggak, 14 tahun. Oh ya, 18 tahun ya Bu ya. Iya, Paling jadi 14 tahun kemarin 14 kasusnya mucikari. Innalillahi. Iya. Ya itu saya tanya tuh Zah, kenapa nak kok bisa sampai sejauh ini? Wah, itu bukan perkara yang singkat. Dari kecil. Perjalanan dia kan maksudnya gini loh Bu, hidupnya kan masih 14 tahun. Iya, 14 tahun mereka itu menurut kita ya 14 tahun tuh belum bisa apa-apa ya. Kan iya Bu, maksudnya masih singkat kan Belum bisa apa-apa. Kita dulu 14 tahun masih belepotan lah apanya semuanya. Tapi 14 tahun sekarang perlu kita pahami bahwa mereka adalah sudah seperti manusia dewasa, seperti orang dewasa. Dengan kasus itu berarti kita membukakan mata kita bahwa ternyata di sekitar kita kasusnya seperti ini. Jadi Ya kan? jadi Bu, itu jadi dia cerita, maksudnya dia cerita perjalanan dia. Karena ibu tadi pengen tahu dan setelah setelah mendengar kisahnya kenapa sampai sejauh itu, ya ternyata memang dari keluarga yang broken. Ibunya juga di dalam. Allahu Akbar. Tapi bukan di Bengkalis ibunya. Ibunya di dalam, ayahnya di sini, ya di dalam juga. Oh, dalam lingkaran itu juga. Akhirnya anaknya ya tidak ada bimbingan siapapun. Kenal, pacaran. Ya udah sampai sejauh itu. Bentar Bu, maksudnya ayahnya di lapas juga. Iya. Allahu Akbar. Jadi bisa kita apa kan ya Zaya? Subhanallah. Gimana kita mau menyalahkan anak-anak? Iya betul Ibu ya. Jika memang peran dari atau sosok yang dia harapkan ada di dekat dia ketika dia butuh bimbingan, nggak ada. Ibunya di lapas, memang tidak di Bengkalis, di lapas di luar Bengkalis. Karena kasusnya itu kan tergantung penangkapannya di mana. Kasusnya sama dengan anaknya enggak? Sama juga. Enggak, ibunya narkoba. Oh, ibunya narkoba. Ibu narkoba. Ayahnya juga narkoba. Aduh. Anaknya kasusnya agak beda. Ya. Ya begitu sah, miris sekali. Sekarang yang usia 18 tahun ada, usia yang 20-an tahun. Tadi nambah 3 orang. Kalau rasanya lah kalau mendengar cerita-cerita orang tuh banyak ya insight-insight yang kita dapatkan ya Bu ya. Pengajaran kita pula yang belajar dari mereka ya Bu ya. Betul ya. Dari pengalaman hidup. Saya lupa nanya tadi Bu, tadi kan yang paling muda tuh 14 tahun lah. Yang sekarang yang masuk nih Bu, yang tadi masuk muda. Yang tadi 24, 43, 37. Oke. Yang paling tua Bu usia berapa? 54 Mbak Aneza. 54 tahun. Nenek Bu. Pernah 63 Zah. Yang paling tua itu pernah 63 dengan kasus narkoba. 63 dengan kasus narkoba itu kan memang ya kita mikirnya begini ya, di usia seperti itu masih berurusan dengan hal-hal demikian itu rasanya gimana ya. Tapi itu tadi Zah, karena beda ya seseorang itu memandang oh ini kalau yang 54 kan udah hampir sebaya sama ibu ya. Ibu bilang kadang bercanda, ibu bercanda. Ibu manggilnya Mbak karena nggak jauh beda umurnya. Ibu 51, dia 54. Mbak, ngapain juga lah udah seumur kita ini masih ngurusin yang begitu-begitu Mbak. Ingat mati aja lah lagi. Kata ibu gitu kan ya. Ya sih ibu sebenarnya, tapi ya itulah jiwa muda tuh kadang-kadang kebutuhan hidup katanya gitu. Oh, itu pengedar. Dia make juga, mungkin ya jual juga ya. Biasanya awalnya make, lama-lama ngapain juga aku make aja gitu ngapain juga aku make gitu kan. Aku juga butuh uang. Akhirnya dari make itu jadi jualan. Jualan-jualan yang begitu. Dan kemarin itu 2 beradik. Kasus beberapa hari yang lalu tuh 2 beradik Zah. Baru masuk? Baru masuk 2 beradik. Kakaknya umur 43, adiknya umur 36. Ya orang kita Bengkalis sih, orang Bengkalis asli Melayu gitu kan. Jadi saya bilang, kakak kenapa sampai 2 beradik? Ya itulah tadi untuk mengapakan kakak, katanya menyelamatkan kakak. Ya udah, terlepas dari itu semua kembali saya pasti menanyakan anak-anak. Ya anak titik sama orang tua jadinya.
Kembali lagi orang tua ngurusin anak kita. Dan yang kakak beradik itu ada beberapa orang. Ada beberapa orang kakak beradik, ponakannya di situ, iparnya di situ. Tadi saya ledekin. Kak, bikin RT aja lah kita di sini. Udah banyak keluarga di RT apa gitu kan. Iya Bu, kami mau bikin RT. Udah ponakan saya udah 2 di sini. Adik saya, ipar saya udah di sini. Kadang canda-canda gitu. Canda-canda gitu ya saya. Sambil bercanda sih, tapi sebetulnya kita tuh kok mereka tidak mengambil ibrah dari misalnya yang duluan masuk bibinya atau tantenya. Kok malah ponakannya ikut-ikutan gitu. Mungkin apa nyaman apa di sana tuh. Tapi Zah, yang baru bebas hari tanggal 11 kemarin hari apa Zah? Tanggal 11. Hari Rabu ya? 13 Rabu. Rabu. Nah, hari Rabu ya. Hari ini 14 ya Zah. Jadi itu nggak mau pulang Zah. Nggak mau pulang. Kenapa Mbak nggak mau pulang? Nyaman di sini Bu. Allahu Akbar. Makan 1 hari 3 kali. Jadi lembaga pemasarakatan kita itu luar biasa Zah. Makannya 1 hari 3 kali. Ada menu buahnya, ada dagingnya. Bagus Zah. Jadi kenapa begitu Mbak? Iya, kalau di luar saya masih harus repot-repot nyari uang untuk makan. Kalau di sini nggak repot-repot lagi. Datang pagi, tengah hari datang, nanti sore datang gitu. Ya itulah. Dari lembaga pemasarakatnya menservis ya warga binaannya seperti itu sehingga mereka ada yang nyaman di sana. Bahaya pula ya Bu. Nyaman di lapas itu Zah. Makanya enak-enak. Ibu kadang suka juga icip-icip ya. Enak ini menunya apa Kak? Sop gitu. Macam-macam pokoknya menunya bagus-bagus. Salut kita dengan pemerintah yang begitu peduli dengan mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan itu. Dibina pula lagi. Dibina lagi. Keterampilannya dapat kalau makannya enak-enak lagi. Sampai mereka bosan dengan ayam itu Zah. Bosan Bu ayam terus saking bosan kita aja ya maksudnya begitulah ya. Sajian menunya itu luar biasa, bagus-bagus. Jangan pula lah orang nak masuk sana pula ya gara-gara itu bahaya pula dia buatnya Bu. Jangan sampai Zah. Oke. Kemudian ini Bu, sebenarnya banyak pertanyaan saya ini, tapi kesini dulu kita Bu. 13 tahun, 13 tahun, dan Ibu rasanya nyaman ya Bu ya, maksudnya dapat membina gitu Bu ya. Ada tantangan enggak Bu? Tantangan itu mesti ada. Tantangan terbesar saya ketika saya pertama memulai itu, saya berpikir saya bisa diterima nggak sama mereka. Karena untuk membangun kepercayaan itu sulit. Itu tadi kan setel kita aja udah beda. Pakaian dari segi pakaian kita aja udah beda. Mereka pakaiannya mungkin sebagian ya begitu ya. Apakah saya bisa berbaur dengan mereka? Apakah saya bisa merangkul hati mereka untuk bisa berada di pengajian itu paling tidak sekali pertemuan 2 jam dari jam 9 sampai jam 11 setiap Senin dan Jumat. Nah itu tantangan yang terbesar bagi saya ada ketika mereka menunjukkan penolakan. Menunjukkan penolakan, nggak mau gabung pengajian. Kalaupun karena itu kewajiban ya semua narapidana harus ikut program dari mereka juga. Ya mereka datang, kadang-kadang ya sambil sandar tidur, kadang-kadang juga ada ya ogah-ogahan, kan kelihatan ya wajah-wajah yang enggan untuk bergabung bersama kita. Tapi saya kembali lagi bahwa ketika saya menunjukkan niat kita tulus ya, niat kita tulus, kita tidak datang ke sana untuk menghakimi tetapi untuk menjadi sahabat mereka, kita bisa dijadikan sebagai teman curhat mereka. Mohon maaf ya Zah, kadang hal-hal yang kacamata mereka patah, Bu minta tolong gantikan gagangnya. Nah itu pun saya layani Zah. Saya layani, saya bawa ke reparasi kacamata. Kadang mereka butuh apa lagi yang sifatnya penting, tapi kalau hal-hal yang apa saya nggak melayani. Al-Quran, Majmu' Sarif, buku tuntunan sholat, apa semua Bu butuh ini. Ya, saya siap melayani hal-hal yang seperti itu. Jadi alhamdulillah mungkin karena lama kelamaan ya melihat bahwa saya nggak pernah
minta apapun dari kehadiran saya di sana selain semoga saya bisa diterima aja. Alhamdulillah sampai saat ini penolakan itu walaupun ada, tapi saya enjoy aja. Karena yang maha membukakan hati pun bukan kita. Terkadang kan mereka nggak butuh ceramah yang panjang, Zah. Yang mereka butuhkan bagaimana kita bisa menyentuh hati mereka. Nah, pendekatan hati inilah yang selalu saya jadikan sebagai cara bagaimana mereka bisa untuk berubah. Dan satu lagi yang paling saya suka dari diri saya sendiri, mohon maaf ya, maksudnya bukan suka apa, ketika saya mendapatkan hambatan, saya langitkan nama-nama mereka di dalam doa saya, agar mereka mau membuka hati pikiran untuk belajar. Itu iya, saya libatkan nama-nama mereka, saya ucapkan nama-nama mereka yang kelihatannya nih agak-agak spesial nih gitu kan, agak ya susah kadang gitu. Penolakannya memang kadang kelihatan sekali, Zah, kelihatan sekali. Ibu, misalnya gitu ya, males sini ngaji kita, yuk mau belajar ngaji gak? Nggak ada jawaban itu. Tapi karena harus tetap aja datang duduk kan di aula gitu kan, ngapa-ngapain. Dan alhamdulillah yang begitu-begitu biasanya lambat laun hatam juga ngajinya dah. Masya Allah. Hatam. Dari Iqra 1 itu yang nggak kenal aba itu bisa mengaji. Dan alhamdulillah juga yang nggak pernah pakai mukena, dengan tomboynya, dengan gaya seperti laki-laki itu, dia akhirnya mau pakai mukena, mau sholat. Itulah yang membuat saya betul-betul kadang-kadang Masya Allah, walaupun sedikit yang saya berikan kepada mereka, tapi hal yang seperti itulah yang membuat hati saya betul-betul Masya Allah. Memang hati itu engkau yang menggenggam, Allah yang menggenggam. Kita tidak punya upaya sedikit pun. Jadi penolakan itu pasti ada. Itulah Bu, tantangan terbesarnya itu kan? Tantangan terbesar. Penolakan dari mereka sendiri. Kalau dari lapasnya sangat welcome, karena itu program mereka kan. Kita di sana kan sebagai orang yang membantu mensukseskan program dari lapas itu sendiri. Oke. Ibu dari tahun 2011 itu memang ditunjuk ke lapas atau Ibu milih nih? Saya mau jadi pembina lapas aja deh. Gini Zah, sebelum di lapas ini kan dulu Ibu pernah pindah di Malang ya, di Jawa Timur, dan dulu itu sudah pernah juga membina di LPW Malang dengan jumlah yang lebih dahsyat lagi, 240-an lebih warga binaannya, tapi secara bergilir ya. Nah, pengalaman dari sana lah Zah, pengalaman dari LPW Malang itu yang akhirnya ketika Ibu pulang di Bengkalis, oh berarti di sini juga kan ada lapas. Kenapa saya tidak ke sini, tidak membina di sini begitu? Ibu temui ke lapasnya, kasih binadiknya, kita MOU lah, ya MOU dari kita dari Kemenak. MOU-nya untuk dengan batas yang tak berbatas lah, sampai kapan-kapan kita sanggup gitu. Jadi kita yang nemui pihak lapas. Dari Ibu ya, nemui pihak lapas ya Bu ya. 13 tahun Bu. Itu kan tentu banyak yang datang, banyak yang pergi. Oh iya. Banyak sekali dah. Banyak yang datang, banyak yang pergi kan. Yang dari tahun pertama Ibu masuk sampai sekarang itu masih ada nggak Bu? Oh nggak ada Zah, nggak ada. Mereka kalau dengan vonis yang tinggi, vonis misalnya 6 tahun ke atas, itu biasanya nanti sudah menjalani hukuman sekian tahun di Bengkalis 2 tahun, biasanya nanti dipindahkan ke LPW. Oh gitu. Jadi kadang kita tidak ketemu ketika dia bebasnya. Tetapi ada juga yang kita ketemu berulang kali di dalam. Contoh, ada yang 3 kali bolak-balik. Apa tuh Bu? Bebas sekian tahun, masuk lagi, bebas lagi, masuk lagi. Ini ada yang hari Senin besok bebas, itu udah yang ketiga kalinya. Kasus sama. Yang tadi masuk juga ada bebas 2014, dia udah kemarin. Tadi ketemu, saya baca namanya ini lah, kenapa masuk lagi? Udah 10 tahun di luar, akhirnya masuk lagi ke sini. Ya Allah. Dengan kasus yang berbeda. Jadi ada beberapa orang narapidana itu berulang-ulang kali masuk.
bebas, udah ada yang 9 tahun, udah ada yang 3 tahun. Bebas masuk lagi. Bebas masuk lagi. Ibu selalunya ledekin gini, kangen sama ibu ya. Ibu gitu kan, kangen sama ibu ya. Iya bu, kangen. Banyak Zah, lebih dari 3-4 orang yang bolak-balik gitu. Dan nggak tahu kita ya, pastinya kalau ditanya gitu tersilap bu. Jawabannya pasti gitu ya kan. Hilaf bu, hilaf katanya kan. Ya sih hilaf, tapi hilafnya berulang kali itu juga. Ini besok kalau udah bebas mau kesini lagi nggak bu? Ampun bu, ampun. Ya kak, biasanya kayak gitu tuh. Allah omong doang ibu bilang kayak gitu. Besok masuk lagi, awas kalau masuk lagi gitu kan. Ya nggak tahu juga Zah. Mungkin ya setelah mereka bebas mereka tidak mendapatkan bimbingan. Mereka tidak mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk mereka menjadi lebih baik. Mereka bebas, mereka berada di lingkungan lama lagi gitu. Di lingkungan itu lagi, teman-temannya itu lagi. Ya akhirnya balik lagi kita gitu. Butuh lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung. Jadi lingkungan yang mendukung itu sangat menentukan keberhasilan mereka untuk mewujudkan niat yang di dalam tadi. Ketika di dalam kan aku kapok gitu. Benar. Tapi ketika bebas nggak mendukung ternyata akhirnya balik lagi dah. Ya itu tadi juga saya mau nanya sebenarnya bu, maksudnya kalau kan udah banyak yang keluar ya, Bu, ya. Maksudnya masih ada yang mau hubungi ibu nggak? Oh banyak Zah, gitu. kami biasanya kalau udah ibu nanti minta simpan nomor ibu ya, ibu kasih nomor, iya bu nanti udah sampai di rumah dia ngasih tahu bu, alhamdulillah udah nyampe di rumah. Biasanya juga ibu ikut memantau. Ya, ibu mau ikut memantau dalam artian memantaunya begini. Sekarang kerja apa? Ya apalagi bu, potong getah, ada yang jawab gitu. Apalagi bu ya ngurus ini jualan kecil-kecilan, ada yang buka warung nasi, ada yang jual kue mue, ada yang mohon maaf yang ngerinya ada yang kembali menjadi PSK. Nah, dari sekian yang udah bebas, banyak yang berhasil alhamdulillah memulai kehidupan baru mereka dengan bekerja, memanfaatkan potensi yang Allah berikan dengan cara yang lebih manusiawi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau mereka kembali dengan narkoba itu kan nggak manusiawi sekali, menzolimi diri kita kan Zah. Apalagi kalau sempat kita sudah punya anak, punya suami, ujung-ujungnya rumah tangga bercerai, ujung-ujungnya anak terlantar. Nah, yang uniknya begini Zah, yang udah bebas masuk lagi kan dia mereka, tapi tidak di lapas Bengkalis. Itu kami selalu konsultasi. Ketika dia udah bebas itu dia sering konsultasi, Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya dengan sebut namanya kembali ke pekerjaan lama sebagai perempuan PSK itu ya saya. Apakah saya masih boleh sholat? Apakah saya masih boleh mengaji Bu? Itu ibu sempat nangis tuh Zah. Ya Allah, ibu bilang. Udah sering ibu pesankan ketika di dalam, seperti apapun kita, seperti apapun masa lalu kita, apapun pekerjaan kita saat ini, sholat jangan tinggal. Ya Bu, tapi teman-teman ngeledein, dia bilang, kau kerjaan kau seperti itu, tapi kau sholat, kau ngaji gitu kan. Nggak usah dipikirin, ibu bilang gitu. Apapun omongan teman sekitar kita, walaupun kita masih melayani laki-laki, di siang harinya kita berbusana muslimah pakai jilbab, di malam harinya dengan bentuk yang berbeda, sholat jangan tinggal, ibu bilang. Nggak apa-apa Bu. Iya, berarti harus mandi begitu ya ditanya. Iya, ibu bilang. Mudah-mudahan nanti mandi, tetap mandi, ibu bilang. Ibu ajarkan tetap mandi jenabah. Aduh, itu saya betul-betul miris, masya Allah. Ibu pun rasanya kayak kita jadi bingung juga ya Bu ya, ibu jadi bingung. Iya, tapi mana mau menjawab. Tapi ibu selalu pesan begitu Zah. Apapun pekerjaan kalian, apapun profesimu di luar, di sini dan sebagainya, ibu hanya minta satu, sholat jangan tinggal. Jangan pernah, semakin
Kita tahu nih pekerjaan kita nih nggak bener nih. Tapi kalau kita semakin meninggalkan Allah, Nanti khawatirnya kita nggak bisa balik. betul. Khawatirnya kita betul-betul dibutakan mata hati kita oleh Allah. Maka ketika debu itu menempel, satu nempel, kita hapus. Masuk lagi rupanya dia. gitu ya, Bu ya. Iya, sekarang dia di lapas di luar Bengkalis. Masuk lagi. Kalau PSK kan kadang-kadang ya pasti kadang dia memakai narkoba ya kan gitu aja untuk entah stamina untuk apa. Berlapis-lapis jadinya Bu ya kasusnya. Kasihan seperti itu. Kasihan sih, sangat kasihan. Dan kami masih menjalin komunikasi. Dan mohon maaf juga Zah, ada yang lesbi gitu. Dia udah punya istri, katanya punya istri. Dia perempuan nih, dia punya istri di luar sana. Iya. Nah, dia 6 tahun hidup bersama. 6 tahun hidup bersama karena kasus narkoba dia masuk. Dalam gaya tomboynya, gaya dia nggak bisa ngaji, sholat tidak. Ibu rangkul hatinya, ibu ajak dia belajar ngaji bisa, alhamdulillah udah bisa ngaji, sholat. Dan dia memutuskan, dia menceraikan istrinya. Dalam bahasa dia menceraikan ya Bu ya. Bu, saya sudah menceraikan istri saya. Bini dia bilang, saya sudah menceraikan bini saya. Maksudnya udah enggak lagi Bu. Jadi satu sisi ya kebiasaan buruk yang lesbi kan kita tahu ya, ia tinggalkan. Jadi poin-poin yang saya dapat ambil, mereka itu tersesat betul-betul karena memang tidak mendapatkan teman yang tepat ketika mereka punya masalah. Ketika mereka punya masalah, mereka mungkin curhatnya dengan teman yang salah. Iya benar. Akhirnya mereka salah dan salah terus. Ibu bilang bersyukur kakak, ibu, anak-anak ibu semuanya Allah singgahkan di sini. Maksudnya Allah sempatkan mampir kita di lapas ini. Ibu tanya satu-satu. Sholat selama ini enggak Bu? Selama di dalam alhamdulillah Bu belajar sholat. Di luar sholat enggak Bu? Udah lama. Udah ada yang 30-an tahun enggak pernah pegang Al-Quran. Ya Allah. Belajar dulu waktu kecil Bu, nggak pernah lagi ngaji, nggak pernah, udah lupa Bu, ajarin lagi. Udah sholat, mungkin aja mungkin pinjem-pinjem, nggak pernah sholat mungkin Aiza. Jadi ketika dia berada di sana, itu bukti Allah sayang sama kita semua. Ibu katakan demikian. Kakak dibawa ke sini, ibu dibawa ke sini, adik-adik dibawa ke sini. Bersyukur, ibu bilang gitu. Bersyukur sekali. Kenapa harus bersyukur? Karena satu sisi yang selama ini kita terlalu jauh dari Allah. Lupa sama Allah, lupa dengan diri kita sendiri. Sibuk dengan cari uang. Sibuk dengan kehidupan dunia luar yang semuanya adalah fata morgana. Allah tarik kita ke sini, Allah ingin, Allah rindu kakak menyebut namanya. Allah ingin kakak kembali sujud dan ruku. Aduh, saya yang pengen nangis jadinya. Entahlah, kenapa ya? Ternyata ada ya teman saudara kita yang betul-betul melupakan Allah. Iya. Lupa. Iya. Kalau nggak sholat kan berarti udah lupa tuh Zah. Iya betul. Nggak pernah sholat Zah. Puluhan tahun udah nggak ingat lagi dia dengan apa itu kalimat-kalimat yang dibacakan ketika sholat tuh udah nggak ingat. Nggak tahu. Insya Allah. Itulah Zah. Saya kalau bicara ini juga kadang di rumah kadang ngobrol sama suami gitu, Masya Allah bersyukurlah kita. Allah masih menjaga kita, Allah masih menentukan, memilih jalan kita untuk jalan yang benar. Syukur kan Zah? Benar. Nikmat iman itulah nikmat yang dari paling. yang begini-begini maksudnya ibu kan bertemu langsung nih. Kami mendengarkan gitu ya. Dari yang begini pun kita mensyukuri apa yang kita ada sekarang gitu ya. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dan ternyata dunia tuh lingkungan kita tuh nggak di kita aja gitu. Ada lagi yang sisinya tuh macam kita menganggap baik-baik saja ya. Betul, Ternyata saya penuh tanda baik-baik tanya. saja gitu. Kita menganggap baik-baik saja lingkungan kita, aman-aman saja semuanya, pasti orang
nggak mungkin lah nggak sholat, nggak mungkin lah lupa dengan paling tidak mungkin pun nggak 5 waktu, paling tidak maghribnya ada, gitu. Enggak, ada yang betul-betul nggak pernah lagi, nggak merasakan nikmatnya sejuknya air wudhu itu nggak pernah dirasakan lagi, nggak merasakan bagaimana ruku dan sujud itu sesuatu yang paling terindah dalam hidup kita. Udah lama mereka nggak rasakan. Tapi ketika Allah memilih kita berada di dalam, ya Allah menginginkan itu. Ruku dan sujudlah kepadaku. Barangkali begitulah bahasa apanya ya Zaya. Iya, saya pun baru menemukan, maksudnya ya Allah, dunia saya pikir dunia saya udah oke gitu ya, lingkungan saya oke. Tapi kemarin beberapa waktu lah saya ada kenal dengan anak-anak yang masih anak sekolahan gitu, yang ternyata orang tuanya broken. Gimana ya, brokennya masih sama sih, masih hidup serumah, tapi yang ternyata ibunya dulu mualaf dan anak-anaknya tuh sekarang kan kalau sekolah kan Bu ada jam tahfiz kadang-kadang ya Bu ya, ada hafalan, dibilang kami tak bisa ngaji Bu gitu, tak pernah belajar. Pernah sih tapi udah lupa gitu. Saya tes coba, ya Allah ini anak usia SMA gitu, sholat tak tahu, hafalannya tak tahu, macam mana nih orang tuanya, dan tak peduli. Saya jadi bingung sendiri Bu, maksudnya saya sedih betul dengan anak tuh. Gimana nanti kan besar perempuan pula lagi Bu, ya Allah. Apalagi perempuan ini banyak berkali kan tetek bengeknya toharohnya lagi nanti bersucinya lagi. Saya kan akhirnya ya udahlah, yuk kita belajar gitu kan, tapi semampu saya berapa Bu ya, misalnya seminggu sekali, dan itu pun tidak pula misalnya berapa jam sekali kan tidak betul. Dan saya khawatir misalnya karena dia hidup sudah enak selama ini tidak sholat, dia tidak apa-apa. Saya jadi bingung gimana bisa membuat dia merasa kalau yang ini wajib nih. Gitu. Gitu Bu. Dari cerita Ibu. Kalau saya juga begitu mereka kan nggak sholat pun nggak apa-apa, selama ini hidup kita aman-aman aja kan begitu. Tapi kita berusaha mengembalikan bahwa kita hidup pertama itu hanya sementara. Saya bilang Allah memilih dari sekian banyak kita yang dipilih. Itu tentu ada maksud dan tujuan tertentu. Dan setelah Allah menjadikan kita sebagai wujud manusia sehat walafiat, nggak kurang satu apapun, pantaskah kita tidak bersyukur? Salah satu bentuk rasa syukur itu kan dengan cara mengabdikan diri kepada Allah. Allah nggak nuntut yang banyak-banyak, sholat aja. Ibu bilang gitu. Kakak, ibu boleh nggak mengaji hari ini, males ngaji, tapi nggak bisa males sholat. Ibu gitu kan. Kalau ngaji boleh nggak sholat, nggak mengaji. Kita baca Al-Qur'annya ketika kita sholat, kan udah include ya Zaya. Oke lah, kadang ada yang males yang ngaji ya Zaya. Nah, tapi mohon sekali untuk yang 5 waktu itu jangan pernah ditinggalkan. Ya udah bertahun-tahun sih nyampaikan itu, kadang-kadang juga masih bolong-bolong sih Zah. Tapi ibu bilang kita semua akan kembali, kakak ibu kembali ke tempat yang abadi, ibu bilang gitu. Nah, ketika kita kembali, apa yang kita bawa? Kalau untuk urusan sholat aja kita tidak bisa menghadapkan kepada Allah. Kira-kira apa yang akan kita bawa? Kakak sedekah, kakak sedekahnya berapa? Nah itu. Nah, terus zakat, memang ya nggak kita nih udah jatuh wajib zakat nih. Tentu kita adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, ibu gitu kan. Sholat itu ajalah kakak jaga. Ibu jaga, anak-anak ibu jaga sholat. Jaga aja sholat. Ya saat itu sih semuanya iya bu. Saat itu iya bu. Tapi nanti ditanya sholat subuh enggak? Rugi dia kalau mau sholat subuh itu mengurangi nikmat tidur. Benar. Yang mau saya tanyakan nih, tadi kan ibu udah cerita-cerita tentang banyak beberapa kasus lah. Awalnya tuh dari mana yang memang dan kita pikir lingkungan kita baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja. Gitu ya. Bagaimana kita dalam suatu masyarakat dan dalam lingkungan itu berperan dalam masyarakat gitu. Oh ya, baik Zah. Jadi saya selaku penyuluh agama Islam yang alhamdulillah rutin ya Zah ya untuk
seminggunya 2 kali bertemu sama mereka. Jadi saya merasa bahwa peran agama itu sangat penting untuk dalam proses rehabilitasi narapidana. Kenapa saya mengatakan peran agama itu penting? Karena ketika kita berbicara tentang agama, maka mestinya kita mengajak mereka untuk kembali kepada jati diri kita sendiri, bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan, makhluk Allah yang akan nantinya juga akan kembali kepada Tuhan. Tapi sebelum kita kembali kepada Tuhan, tentu kita dulu bebas sih saya. Betul. Berharapnya kan begitu. Setelah bebas, bagaimana kita bisa kembali berbaur, ya? Mereka bisa berbaur dengan masyarakat, karena terkadang stigma buruk ya yang diberikan oleh mantan-mantan warga binaan ini membuat mereka merasa minder, dikucilkan. Nah, semestinya lah masyarakat mendukung bahwa mereka, siapapun kita, punya potensi untuk berbuat salah, siapapun itu. Tetapi seperti apapun kesalahan dan masa lalu kita punya kesempatan untuk berubah, apalagi didukung oleh lingkungan yang memang betul-betul memberikan kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Nah, ketika masyarakat tidak memberikan kesempatan kedua, sebetulnya masyarakat memberikan kontribusi terhadap mereka yang ingin kembali itu menjadi semakin mereka sulit untuk keluar dari kejahatan yang seperti lingkaran kejahatan yang selalu barangkali kalau saya nanti ditolak oleh masyarakat, saya kembali lagi ke komunitas saya. Nah, masyarakat sepertinya harus bisa mengedukasi, memberikan contoh bahwa mereka berhak untuk menjadi lebih baik. Itu yang paling penting bagi kita sebagai masyarakat yang tidak pernah merasakan bagaimana dinginnya tembok di lembaga pemasyarakatan, bagaimana ketika mereka memegang jeruji besi, kan begitu. Nah, kita orang yang alhamdulillah mudah-mudahan tidak akan pernah berada di sana, tetapi semestinya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk ayo kita punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, begitu. Jadi masyarakat itu sangat harus memberikan kesempatan kepada mereka, jangan memberikan stigma buruk. Siapapun kita, Allah aja selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat. Mengapa kita manusia yang sebagai hamba Allah malah seolah-olah seperti Tuhan pula kita mengatakan itu mantan. Enggak, sebaiknya enggak usah ya. Padahal kan kita tak pernah merasakan kejamnya hidup mereka ya. Oh ya ampun, kerasnya hidup mereka. Mereka harus, kalau kita punya kesempatan yang lain mungkin ceritanya akan di luar ini kita cerita, keras memang kehidupan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang powerful sebetulnya. Cuma mereka tidak dibimbing untuk powerful mereka itu tidak pada yang benar saja. Jadi semuanya energi yang ada itu akhirnya kepada sesuatu yang tidak dibenarkan baik dalam secara hukum negara maupun secara hukum agama gitu. Oke. Insyaallah. Terakhir Bu, bagaimana Ibu memandang pembinaan spiritual ya khusus Ibu sendiri ini di lapas ini berpengaruh gitu Bu, berpengaruh terhadap kepribadian warga binaan? Iya. Saya selalu melihat mereka adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Itu satu dulu. Nah, ketika saya menemukan walaupun perubahan itu tidak bisa langsung terlihat ya, kita terus rutin dan kadang-kadang perubahan itu tidak langsung terlihat. Ketika saya menemukan kegagalan, saya tidak menganggapnya sebagai akhir, tetapi itu sebagai bagian dari perjalanan. Nah, ketika saya melihat mereka, ada banyak di antara mereka mungkin di permukaannya nggak kelihatan, mereka mungkin ogah-ogahan, tapi saya sangat yakin ada sesuatu benih-benih kebaikan yang mulai tumbuh di hati mereka. Nah, itu yang menjadikan saya selalu optimis, bahwa kunci dari optimis saya untuk terus memberikan pembinaan kepada mereka, saya sangat yakin bahwa sekecil apapun usaha yang kita lakukan tetap memiliki arti. Nah, ketika mereka
kita sentuh dengan hati, insya Allah Allah akan membuka hati mereka untuk menerima kebaikan. Tetapi ketika kita menyentuhnya hanya akal dan pikiran mereka, maka terkadang itulah kita merasakan lelah. Sehingga lelah itu membuat kita mungkin malas, mundur. Nah, selama ini yang saya tanamkan pada diri saya bahwa saya harus menjaga bahwa mereka itu semuanya adalah orang baik. Saya harus menjaga kesempatan untuk berubah itu pasti ada, dan kesempatan itu pasti akan suatu saat mereka ambil. Nah, mungkin tidak di dalam dah. Di dalam mungkin mereka masih ogah-ogahan, tapi barangkali setelah bebas mereka akan terkenang apa yang pernah mereka dapatkan di dalam, dan mudah-mudahan itu menjadi sebab mereka untuk menjadi lebih baik. Itu dah. Jadi begitu, kalau ibu merasa menyerah, pernah merasa pengen menyerah nggak, Bu? Iya Za, pernah Za, mungkin di awal-awal dulu pernah Za, karena ya Allah susah kan Za, masuk ke dalam sana itu harus melalui pintu berlapis-lapis ya kan. Dulu kan di masjid saya berlapis-lapis, nunggu dulu, dihitung dulu berapa jumlah warga binaannya yang ikut pengajian, lama Za. Itu aja butuh proses 15-an menit ngumpul dulu. Tapi sekarang karena udah di blok jadi agak ringan. Pernah menyerah Za, kenapa pernah menyerah? Yang diajarkan nggak dapat gitu ya kan. Yang diajarkan ngaji itu sampai bebas ada yang nggak dapat Zah. Subhanallah. Iya Zah, betul, sampai 4 tahun vonis dia, sampai dia bebas dia nggak bisa ngaji. Rasa Allahu Akbar, saya bilang kan, kenapa ya? Tapi kembali lagi, kenapa saya hanya menyerah dengan satu orang yang nggak bisa, sementara yang lain udah banyak yang bisa. Ya udah aja kembali semangat. Masya Allah. Ya itu aja Zah. Tadi saya katakan bahwa sedikit pun yang saya kerjakan, saya lakukan, tapi saya yakin itu semuanya akan bermakna, punya arti bagi saya pribadi, juga bagi mereka yang mendengarkan dan mendapat pembinaan dan itu. menjadi jariah ya, Bu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Zah, amin. Itulah yang diharapkan Zah. Mudah-mudahan Zah, ya Allah. Ya Allah, oke, itu dia panjang sekali cerita kita. Sebenarnya kalau mau panjang bisa lebih panjang ya, Bu ya. Seseru ini saya tidak menyangka bisa sepanjang ini ceritanya. Baik, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Eni. Iya Zah, makasih. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita berbagi lagi ya, Bu. Amin, ya. amin, insyaallah Zah. Oke. Souvenir saya Pak, souvenir saya. Saya ada souvenir buat. Iya. Masya Allah, dikasih souvenir ya. Ini Bu souvenir. Makasih ya, saya terima. Makasih Ustaz. Kurang Bu, ini mohon maaf itu, dan terima kasih banyak sekali ilmunya. Ya, tanpa souvenir pun saya dengan sukarela. Masya Allah. Oke. Baik, sampai bertemu lagi. Ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.